Cerita dimulai di sebuah wilayah kerajaan Lyonesse yang porak-poranda akibat perang. Ada seorang anak laki-laki berbaju jirah bertemu dengan pria berjenggot yang juga menggunakan jirah yang sama. Mereka berjalan di tengah-tengah reruntuhan dan berhenti karena melihat banyak sekali ksatria kudus yang tergeletak. Pria berjenggot itu pun meyakinkan anak tersebut bahwa pelakunya adalah Seven Deadly Sins, atau yang kita kenal sebagai 7 dosa mematikan. Konon katanya Seven Deadly Sins adalah ksatria kudus, tapi karena suatu sebab, mereka pun berkhianat dan akhirnya membelot. Adegan pun berpindah ke sebuah kedai yang bernama Boarhead, yang terletak di atas punggung babi raksasa. Kita pun diperkenalkan oleh seorang pria yang bernama Meliodas, pemilik kedai yang tampak seperti anak muda melayani para tamu dengan penuh semangat. Dan juga si babi peliharaannya yang bisa berbicara yang bernama Hawks, yang membantu menjaga kebersihan dengan memakan makanan sisa. Para tamu di kedai itu pun berbicara tentang rumor bahwa salah satu anggota 7 dosa mematikan terlihat di daerah sekitar. Meliodas yang mendengar hal tersebut pun hanya bisa tersenyum dan tidak berkomentar apapun. 10年前だっけ? Lalu tiba-tiba seorang kesatria kudus berbaju jirah karatan memasuki kedai dengan langkah yang berat. Sontak hal tersebut pun membuat para tamu berlarian keluar kedai. Kesatria itu pun lalu berjalan sempoyongan menuju Meliodas. Tak lama dari itu dia pun pingsan. Tak disangka setelah helmnya terlepas, terungkap bahwa kesatria tersebut sebenarnya adalah seorang gadis muda. Lalu setelah bangun dari pingsannya, gadis tersebut pun bertanya, di mana dirinya sekarang? Dijawablah sama Meliodas, kalau dia sekarang berada di kedai miliknya. Gadis tersebut yang masih keheranan pun bertanya, kenapa kamu menggunakan pedang di kedaimu? Si Meliodas bilang kalau pedang ini cuma untuk menakut-nakuti pelanggan di kedainya. Lalu si Meliodas pun membuatkan masakan buat gadis tersebut. Meski masakannya hancur, ternyata si cewek itu sangat suka banget sama masakan tersebut. Dia pun bercerita kalau dirinya sedang mencari anggota Seven Deadly Sins. Belum selesai ngomong, tiba-tiba beberapa orang yang mengklaim bawahan kesatria kudus muncul. Mereka pun mendapatkan laporan dari warga soal kesatria berjubah karatan yang diduga adalah anggota Seven Deadly Sins. Meliodas pun mengobrol dengan mereka untuk mengecohnya. Sementara si cewek kabur lewat pintu belakang. Tapi sayangnya, gadis tersebut ketahuan dan orang-orang itu bergegas mengejarnya. Namun secara ajaib si Hak bisa berlari dengan sangat cepat dan menyelamatkan cewek itu. Mereka pun sampai di ujung sebuah daratan dan melanjutkan obrolan. Ternyata alasan gadis tersebut mencari Seven Deadly Sins adalah untuk meminta sebuah pertolongan. Menurutnya anggota kesatria kudus sudah semakin semena-mena. Bahkan mulai menangkap keluarga kerajaan buat menghentikan kesatria kudus yang semena-mena itu. Makanya si cewek berniat menemukan anggota Seven Deadly Sins satu persatu. Lalu tiba-tiba muncul lagi seorang kesatria bernama Tuigo. Dia membelah bukit dengan satu tebasan pedangnya. Tuigo pun menanyakan kepada anak buahnya, di mana di antara mereka berdua yang merupakan anggota dari Seven Deadly Sins. Namun tak disangka saat Tuigo akan menghampiri mereka berdua, rupanya salah satu di antara mereka merupakan keluarga kerajaan yang bernama Elizabeth. Tuigo juga mengatakan kalau dirinya diperintahkan untuk menangkap Elizabeth hidup-hidup. Tapi dia lebih menginginkan kalau Elizabeth pulang tanpa nama. Meliodas pun lalu menyuruhnya kabur ke dalam hutan. Untungnya saat Tuigo sedang menebas ke dalam hutan, Meliodas dengan gercep menyelamatkan Elizabeth dan menghindari tebasan tersebut. Elizabeth yang terlihat putus asa pun ingin menyerahkan diri. Tapi itu tidak berlaku kepada Tuigo, karena memang Tuigo ini ingin membunuhnya. Dan untuk kedua kalinya, Meliodas pun menyelamatkan Elizabeth lagi. Di sela-sela pertarungan, Elizabeth pun bercerita kalau dirinya selama ini sangat senang berpetualangan sendirian untuk mencari keberadaan Seven Deadly Sins. Lalu Meliodas pun mengungkapkan identitasnya kepada Elizabeth bahwa dirinya adalah salah satu anggota dari Seven Deadly Sins yang dijuluki sebagai dosa amarah dan memiliki simbol di lengannya yang berupa seekor naga. Tuigo pun datang dari arah belakang dan menyerang Meliodas. Tapi yang terjadi adalah serangan tersebut malah terpantul dan mengenai wajahnya. Tuigo masih tidak percaya bahwa Meliodas bisa menahan serangannya dengan begitu mudah. Amarah Tuigo pun semakin menggebu-gebu karena dia tahu kalau Meliodas adalah salah satu dari Seven Deadly Sins. Dengan penuh amarah, Tuigo pun melepaskan serangan pamungkasnya. Tapi dengan slow-nya Meliodas pun menggunakan kekuatan angin dari pedang tanpa bilahnya itu.
Pertarungan pun berakhir dengan kekalahan telak dari Tuigo dan terhempas sangat jauh. Setelah pertarungan berakhir, Elizabeth pun sangat terkejut, ternyata Meliodas lah orang yang selama ini dia cari. Lalu Meliodas pun mengajak Elizabeth untuk berpetualangan bersama. Meliodas dan Elizabeth pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari anggota Seven Deadly Sins lainnya. Di lain sisi sebelah timur, tepatnya di benteng Solgales, Tuigo pun melaporkan kejadian tersebut kepada salah satu kesatria kudus. Kesatria itu pun berharap kali ini bukanlah berita hoax, karena dirinya selama ini telah menunggu selama 10 tahun untuk menghancurkan Seven Deadly Sins. Kita kembali ke kilas balik yang menceritakan kejadian sebulan yang lalu. Elizabeth yang merupakan putri ketiga dari kerajaan Lyonesse pun disuruh kabur oleh ayahandanya keluar kerajaan. 父は大丈夫だ。 Elizabeth pun mau tidak mau akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari istana. Sesaat setelah Kesatria Suci melakukan kudeta, dia pun melakukan perjalanan selama sebulan dan akhirnya bertemu dengan Meliodas. Kembali ke masa sekarang di mana Elizabeth sedang dalam perjalanan bersama Meliodas dan Hulk. Mereka sedang mencari anggota lain dari Seven Deadly Sins untuk melawan Kesatria Kudus. Tapi sebelum itu Elizabeth pun bertanya kepada Meliodas tentang rumor yang mengatakan kalau mereka itu adalah orang jahat. Jika benar seperti itu, dosa apa yang telah mereka perbuat? Menurutnya itu hanyalah sebuah kesalahpahaman, karena beberapa waktu lalu Meliodas telah menyelamatkan dirinya. Tapi Meliodas hanya menjawab dengan sebuah candaan. Kocak. Dan tibalah mereka bertiga di desa Bernia, sebuah desa yang mengalami kekeringan parah. Penduduk desa terlihat putus asa, karena tanah tersebut kering dan tak ada air yang mengalir. Lalu datanglah seorang aki-aki yang memberitahu mereka bahwa kekeringan ini terjadi karena sebuah pedang milik Kesatria Kudus yang tertancap di tanah desa. Meliodas segera menyadari bahwa pedang tersebut adalah pedang suci milik salah satu Kesatria Kudus, dan itu adalah sumber masalah yang menyebabkan kekeringan di desa. Lalu penduduk desa pun mencoba menarik pedang tersebut, tetapi usaha mereka sia-sia karena pedang itu terlalu berat untuk dicabut. Lalu muncullah bocah dekil bernama Matt. Bocah tersebut bilang, untuk apa geger hanya karena pedang Kesatria Kudus? Toh temannya nanti akan datang dari 7 dosa mematikan. Tapi jika bukan karena ulahnya, penduduk desa pasti sudah beraktivitas seperti biasanya. Akibatnya penduduk pun jadi marah dan meluapkan kekesalannya kepada Matt. Sebelum amarah penduduk menjadi semakin memanas, Matt pun langsung dibawa oleh Meliodas ke barnya. Sesampainya di bar, Meliodas pun bertanya kepada Matt, apa benar kalau dirinya memiliki teman Seven Deadly Sins? Belum selesai menjawab, lalu datanglah Elizabeth dan Hulk. Elizabeth mengatakan kalau dirinya mendengar dari kepala desa kalau Matt melakukan sebuah keisengan, dan mengingatkan Matt supaya untuk tidak iseng. Matt pun mengatakan kalau ia sebenarnya tidak bermaksud untuk berbohong seperti itu. Matt juga mengatakan kalau dirinya hanya iri karena semua orang di desa memiliki keluarga. Oleh sebab itulah dirinya mulai melakukan kebohongan dan keisengan. Elizabeth pun kembali bertanya, apa kamu memasukkan ulat di minuman Kesatria Kudus karena alasan seperti itu juga? Tidak, itu karena Kesatria Kudus menghina kami, ungkapnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara keributan dari arah desa. Mereka berempat pun segera bergegas ke sana. Setibanya di desa, terlihat 2 orang prajurit yang sedang memperingatkan para penduduk tentang pedang Kesatria Kudus yang masih menancap di tanah. Jikalau dalam waktu tertentu tidak bisa mencabut pedang tersebut, maka sanksinya adalah pajak desa akan dinaikkan sebesar 10% hingga 20%. Setelah bla 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 omongan yang berkepanjangan, Matt pun datang untuk mencabut pedang tersebut, lalu disusul oleh warga. Namun usaha mereka sia-sia. Lalu dengan santainya Meliodas pun memutuskan untuk mencabut pedang itu sendiri. Setelah pedangnya dicabut, air pun langsung mulai mengalir kembali ke desa. Penduduk di desa pun merasa lega dan bersorak riang gembira. Malamnya para warga desa pun merayakan keberhasilan Meliodas di Boarhead miliknya. Dan ini pun kali pertamanya bagi Putri Elizabeth untuk menjadi pelayan di Boarhead miliknya Meliodas. Meliodas pun berkata kalau hari ini fokus saja untuk bekerja dan tak perlu repot-repot untuk mengumpulkan informasi. Tapi ya gitu deh. Di tengah pekerjaan, Elizabeth pun keluar untuk merenungkan diri. Saat melihat Matt dan yang lainnya, dia pun jadi teringat akan ayahnya. Namun di tengah percakapan, Meliodas merasakan kehadiran tombak yang dilempar dengan kekuatan luar biasa dari kejauhan. Tombak tersebut melesat dengan cepat dan mengarah ke arah desa. Dengan sigap, Meliodas pun menangkapnya dengan satu tangan. Sempat terlempar sangat jauh, Meliodas pun kemudian mengembalikan tombak tersebut dengan kekuatan penuhnya. Giltandar yang berada di kerajaan pun terkejut saat tombak tersebut kembali ke arah dirinya. Dan dia pun menyadari bahwa hal tersebut dilakukan oleh salah satu anggota dari Seven Deadly Sins, yaitu Meliodas.
Lalu keesokan paginya mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menuju hutan mimpi putih untuk mencari keberadaan anggota Seven Deadly Sins lainnya. Kita kembali ke 10 tahun yang lalu, di mana terdapat sebuah ruangan di dalam sebuah kastil. Terlihat seorang kesatria kudus agung yang bernama Jaratras tewas secara mengerikan. Para penjaga pun berusaha menenangkan Gilthander yang kala itu masih berusia belia, yang merupakan putra dari Jaratras. Kembali ke masa sekarang, Gilthander pun pergi mencari keberadaan Meliodas di desa Bernia. Namun menurut informasi yang didapat, Meliodas telah pergi ke hutan mimpi putih. Hutan ini dikenal menyeramkan, tapi Gilthander tetap bergegas menuju ke sana. Sementara itu, Meliodas, Elizabeth, dan Hulk sudah tiba di hutan tersebut, yang dipenuhi kabut yang tebal. Menurut informasi yang Hulk dapatkan, di hutan ini terdapat monster yang sangat mengerikan. Lalu, di tengah-tengah perjalanan muncul sosok misterius di sekitar mereka yang berubah menjadi banyak. Mereka terlihat seperti Hulk, babi pink yang mengelilingi mereka. Tanpa pikir panjang, Meliodas pun segera memukul setiap sosok Hulk. Tak peduli mau itu asli ataupun palsu. Tapi masalah belum selesai sampai di situ saja, karena tiba-tiba banyak Elizabeth yang muncul. Meliodas malah terlihat senang karena melihat banyak versi Elizabeth di sana. Akan tetapi, untuk menemukan yang asli, ia meminta semua Elizabeth melompat. Namun ada satu Elizabeth yang menolak melompat, karena dia tidak memakai kancut, yang sudah diambil oleh Meliodas sebelumnya. Lalu dengan sat-sat, Meliodas menebas semua Elizabeth yang melompat. Dan terungkap bahwa dalang dibalik itu semua adalah para kurcaci peta umpet namanya. Mereka bertiga pun bergegas mengejar kurcaci tersebut. Tak jauh dari pengejaran, terlihat ada seorang gadis yang sedang tertidur di tengah hutan. Rupanya gadis tersebut adalah Diana, yang merupakan salah satu anggota dari Seven Deadly Sins. Diana pun tak bisa menutupi kerinduan terhadap kaptennya. Namun dia cemburu karena ada seorang gadis yang bersama dengan Meliodas. Akhirnya Meliodas dihajar oleh Diana karena Diana menganggap kaptennya adalah orang mesum. Barbar anjir. Baru dah tuh diceritakan sama Meliodas kalau Elizabeth mengikuti dirinya berpetualangan untuk menghentikan para kesatria kudus dan mencari keberadaan Seven Deadly Sins. Akhirnya Diana pun meminta maaf pada keduanya, terutama kepada Hulk yang ingin dia jadikan makanan. Lalu tiba-tiba langit berubah menjadi mendung dan sembaran petir menyambar Meliodas dan teman-temannya. Tubuh mereka pun terikat oleh aliran listrik. Tak lama berselang, Gilthander pun muncul dari kejauhan dan menantang Meliodas. Mereka pun mengenang peristiwa 10 tahun yang lalu, dan Gilthander menyatakan bahwa alasan kesatria kudus memburu Nanatsu no Taizai adalah karena mereka mencoba untuk melakukan kudeta, dan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Tapi alasan sebenarnya Gilthander adalah untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Akhirnya terjadi pertarungan sengit antara Gilthander dan Meliodas. Gilthander pun menggunakan kekuatan petir yang amat luar biasa, dan Meliodas sangat menikmati pertarungan itu. Meliodas pun kagum dan memujinya, karena kekuatan Gilthander telah berkembang jauh selama 10 tahun terakhir ini. Setelah menerima tebasan, Gilthander pun memberitahu Meliodas bahwa 2 anggota Seven Deadly Sins lainnya berada di penjara Baste, dan yang satu lagi berada di ibu kota. Setelah memiliki informasi yang didapat, Meliodas pun bangun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan selesai, sampai jumpa lagi di part kedua. See you to the next video!